Iya, kadang-kadang di rumah itu seperti udah kayak ustadz beneran ini. Pak, kalau minum tuh duduk. Bahwasanya pendidikan itu tidak hanya di madrasah atau sekolah, Ya. tapi di rumah pun dilanjutkan dengan cara Mm-mm. bagaimana diteruskan. Itu mirip tasbih, tapi itu kan rosario, Tat. Itu Oh, adalah untuk ibadahnya orang heeh. Nasrani. Mm-mm. Itu dikalungkan, dibawa ke sekolah. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta untuk seluruh umatnya. Pemirsa Baitul Salam TV yang berbahagia, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program podcast Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sudah bersama saya. Beliau adalah Bapak Febri Sulianto SPD. Betul Pak ya? Betul, Namanya betul. ya? Baik, Alhamdulillah. Beliau adalah wali murid dari Ananda Lizam Firdaus yang sekarang sedang menempuh pendidikan di TKIT Baitul Salam, dan satu lagi Marcel Firdaus yang sedang menempuh pendidikan di KBIT Baitul Salam. Baik, Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan wali murid dari Ananda yang sedang berpendidikan di Baitul Salam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Selamat dulu Masya Pak. Allah. Sehat Pak ya? Sehat sekali, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kelihatan ceria hari ini Pak. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, Tat. Oh Iya, begitu. biasanya juga Mm-mm. ada di belakang kamera, tapi saat ini ada di depan. Ini Pal- pertama kali di Betul. depan kamera. Apalagi di Baitul Salam TV, luar biasa, Masya Allah. Terima Masya kasih Allah. atas undangannya, Tat. Baik. Berarti ini pertama kali ikut podcast di depan Pertama kamera. kali. Oh gitu. Ya, deg-degan ya Pak ya? Deg-degan pastinya. Baik, santai aja Pak kita. Iya, ini udah di... Kita santai aja di sini. Ngobrol-ngobrol santai. Ya. Saya manggilnya Pak Febri nggak apa ya? Nggak apa-apa? Pak Febri. Silakan. Pak Febri sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas saya, perkenalkan dulu ya. Oh ya silakan Pak. Nama saya Febri Sulianto, saya adalah wali dari Ananda Lizam Firdaus dan Marcel Firdaus yang saat ini menempuh pendidikan di TKIT Baitul Salam serta KPIT Baitul Salam. Saya saat ini berkegiatan sebagai pendidik juga, Masya Allah. tapi di negeri. Saya di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Salam. Ya. Dan saat ini juga saya sebagai pendidik di sekolah dasar. Oh begitu. Iya. Mengampu Guru PJUK. guru PJOK. Iya. Di SD di Salam Magelang ya Pak ya? Di SD Negeri Ngulon 4. Gitu. Iya. Daerah Salam Magelang ya? Iya, tapi hampir perbatasan dengan Oh, Muntilan. perbatasan dengan Muntilan. Iya. Dan sekarang Bapak tinggal di Tinggalnya di Kalasan. Kalasan. Tiap hari apa? Insya Allah. Tiap hari ya. Berarti Alhamdulillah. nanti tua di jalan, Pak. Iya, lebih banyak di jalan. Oh iya, karena lebih banyak di jalannya. Betul. Berangkat subuh ya, Pak ya. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang tua ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, berarti putra Bapak dua sekarang ya, Iya. yang ada di TK dan yang di KPIT. KPIT. Nah, dari sudut pandang orang tua ya, Pak ya. Iya. Orang tua itu kan ketika mungkin punya anak, Iya. tentu ingin memberikan anaknya yang terbaik, Tentu. termasuk dalam hal pendidikan. Tentu. Nah, kalau dari sisi Bapak, mungkin orang tua, apa sih yang membuat Bapak itu kemudian menjatuhkan pilihannya pendidikan anak-anaknya di Baitul Salam? Oke. Pertama kalinya saya itu kan istri, ibunya Lizam dan Marcel itu mendapat info pendidikan-pendidikan di Baitul Salam, kemudian ada medianya kan Tat Ya. ya, kemudian dari rekan-rekannya, dari kabar-kabar teman-temannya itu
Pak, bagaimana kalau anak-anak kita dimasukin ke Baitul Salam? Ya nggak apa-apa Bu kalau baik. Ternyata setelah masuk, bener apa yang diinformasikan dari rekan-rekan dan media itu betul sekali, luar biasa, Masya Allah. Perkembangan Ananda, terutama Lizam itu Masya Allah luar biasa Pak. Masya Allah. Iya, Gitu. dengan lingkungan belajar yang Masya Allah. Jadi yang perkembangan yang dirasakan orang tua apa terkait pendidikan dari Mas Lizam dan Mas Marcel ini? Ya, terutamanya Lizam yang sudah TK itu. Sebenarnya kan Ananda Lizam itu anaknya kan pemalu Tat, karena di lingkungan rumahnya itu tidak tempat sebayanya tidak banyak. Jadi hanya satu dua. Jadi lebih banyak ke di rumah menonton TV dan mungkin mencoret-coret kertas gitu ya. Jadi kalau mau bermain dengan temannya itu ya agak tidak ada, sulit iya karena tidak mencari ada teman jauh. sebayanya Iya, ya. kemudian setelah itu dulu kan di penitipan, Tat. Kemudian di penitipan itu motorik dan kognitifnya tidak begitu apa namanya pesat. Hingga akhirnya Bu nggak apa-apa ke Baitul Salam nanti sekalian yang ada agamanya lebih banyak. Ternyata betul pilihan ke Baitul Salam itu adalah pilihan yang tepat Tat. Karena beberapa hari ini dan mungkin beberapa waktu lalu itu untuk setoran kan setiap sore setelah maghrib itu setoran Tat. Setoran apa Setoran ya? ayat Setoran surat-surat. hafalan surat. Iya, di usia Lizam yang 6 tahun alhamdulillah. Bapaknya dulu nggak bisa seperti itu Tat. Anaknya sekarang alhamdulillah surat-surat itu Masya Allah hafal. Masya Allah, luar Dan biasa. iya, Nggih, hadis-hadis itu bapaknya sekarang yang malah dikasih tahu. Masya Allah itu gitu. adalah apa ya, ilmu yang bermanfaat sekali Tat. Oh iya. Berarti salah satunya dari program hafalan Leres, iya betul. Al-Quran sama Iya. hadis-hadis ya. Iya, karena secara jujur ketika saya mengantar pun kalau pagi kan di Baitul Salam kan ada murotal-murotal yang diputarkan Iya. di sekolah itu kan. Menurut saya itu adalah rangsangan yang baik kepada Ananda ini kan, dimana anak Lizam ini adalah anak yang mengingat dengan baik, saya rasa loh Tat. Karena di rumah pun kecuali apa namanya ayat surat-surat seperti apa, kalau menonton TV itu ada musik, ada lagu, itu gampang sekali hafalnya. Oh. Kebetulan sekarang di Baitul Salam kan programnya ada menghafal surat juga. Dan tiap Itu pagi- adalah nilai plus bagi dia itu. Kemudian pilihan yang tepat juga di Baitul Salam sehingga akhirnya di-drill dengan ustazah-ustazah yang ada di Baitul Salam. Akhirnya Ananda Lizam itu surat-suratnya semakin perbendaharaan surat-suratnya luar biasa Tat. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih sekali Baitul Salam. Jadi karakter mungkin audio ya. Iya, mudah betul. menghafal dari mendengarkan. Mendengarkan itu Tat. Masya Allah. Iya, alhamdulillah sekali. Ya. Nah, selain hafalan surat dan hadis, mungkin ada nggak yang dirasakan dari orang tua perkembangan terkait Ananda yang berkesan bagi Bapak? Banyak sekali Tat. Salah satunya adalah ketika minum, yang sederhana minum saja, itu sudah tidak mau yang namanya minum sambil berdiri. Oh, begitu. Iya, kadang-kadang di rumah itu seperti udah kayak Ustadz beneran ini. Pak, kalau minum tuh duduk. Oh, gitu. Iya, yang luar biasa. Kadang-kadang malu juga ya Tat. Ya, kadang-kadang kan orang tua juga kalau bapak ibunya itu backgroundnya kan bukan dari sekolah yang berbasis agama dulu, sekolah negeri. Kalau sekarang anaknya dapat sentuhan yang agama itu, jadi mungkin lebih apa ya, lebih ketika ada adab-adab, ada aturan, itu lebih paham. Jadi saat ini Ananda Lizam itu udah paham sekali kalau makan nggak boleh sambil berbicara, minum nggak boleh sambil berjalan, minum nggak boleh berjalan. Kemudian ketika ada orang berbicara nggak boleh disela. Itu yang saya rasakan ketika anak saya sekolah di Baitul Salam itu luar biasa. Dan itu adalah pondasi yang terbaik. Masya Allah. Iya, dimana kan sebenarnya saya itu juga seorang wali, namun juga seorang pendidik. Iya. Sayangnya itu di dua ruang yang berbeda, negeri dan swasta. Ini yang saya rasakan beda sekali. Bedanya adalah ketika anak mendapatkan kesempatan agama yang lebih banyak dan mendapatkan pembelajaran agama yang lebih intens, itu ya kelak adabnya berbeda. Iya, Itu yang saya rasakan.
Iya. Karena untuk masa depannya Betul, itulah ada pondasi yang ya pondasi yang iya, bagus ya. yang kuat sekali lah untuk perkembangan anak di kemudian hari. Berarti Bapak pernah diingatkan hal-hal tertentu sama Tentunya. Mas Lizam? Iya, sering Oh kali gitu. tadi kan ibunya. Ada cerita menarik juga Heeh. Eh, bundanya Lizam itu adalah seorang mualaf Tat. Oh, Masya Iya, Allah. bundanya Lizam itu adalah seorang mualaf yang mana saat ini sedang ikhtiar juga untuk belajar ilmu agama Heeh. dan secara tidak langsung bersamaan dengan Ananda Lizam. Heeh. Namun pada suatu saat perkembangan untuk menghafalnya dan paham terkait dengan keagamaan kan lebih banyak anandalizam. Jadi ketika di rumah tuh Bu, ini bunyinya seperti ini, udah iya. Itu juga saya dengan istri juga kadang-kadang dengan bundanya Lizam itu eh, kita nganu gitu. Kita sekarang diingatkan sama anaknya malah iya. Rasanya gimana Pak diingatkan sama anak? Ya kita Terkait apa namanya? Terkait hal-hal yang baik tentang agama itu gitu. mungkin jadi nganu nilai plus juga pengalaman yang bermanfaat bagi orang tua ya tadi ya bagaimana itu kan manfaat yang kita beri yang kita usahakan kepada anak sekarang menjadi manfaat kita juga untuk ladang pembelajaran. Iya. Secara tidak langsung kita juga sekarang saat ini juga diberikan ilmu yang bermanfaat sama Ananda Lizam itu dengan lantaran dengan ilmu yang diberikan Baitul Salam. Jadi tertularnya di rumah sekarang tertular juga Tat. Berarti pendidikan pembelajaran yang ada di sekolah, yang ada di TK Iya. berlanjut sampai rumah. Masya Allah dilanjutkan di rumah dan itu mengena sekali, terutamanya adab Tat. Itu benar-benar terkena sekali dan tidak sepertinya Masya Allah mungkin karakter anak berbeda tapi kalau di Anandalizam tuh sampai rumah benar-benar dipraktekkan bagaimana ma'am, bagaimana hadis-hadis, bagaimana berperilaku pada orang tua di rumah yang diingatkan sama ustazah itu Masya Allah di rumah itu kadang-kadang kita nggak salah juga menyekolahkan anak di apa ya Baitul Salam ya Bu iya. Walaupun secara tidak langsung kan kadang-kadang kita anak kita ngajar di negeri tapi kok anaknya di IT gitu kan. Oh, iya. Kadang-kadang ada mungkin ada persepsi yang bapak ibu gurunya di negeri kok anaknya di IT. Iya, Gitu. Nah, kalau selama Mas Lizam di TK maupun Mas Marcel di KB itu ada nggak program sekolah yang menurut Pak itu unggulan dan sangat berpengaruh pada Mas Lizam? Sepertinya program unggulan, semua programnya bagus sekali. Tak ada yang setiap Sabtu itu adalah home learning ya. Home learning. Ada visit, program visit juga. Kemudian ada program ekskul. Itu luar biasa sekali, sangat mempengaruhi dari visit. Jelas itu menjadi energi positif bagi kami orang tua dan anak. Tentunya mendapat kunjungan langsung dari ustazah. Itu merasa mengena sekali. Bagaimana seorang ustazah bisa datang ke rumah, kemudian kita berbincang dengan sangat dekat. Kemudian di setiap ada akhir pekannya juga ada home learning beberapa minggu sekali. Itu kan apa ya, mendekatkan hubungan antara orang tua anak dengan sekolah, khususnya dengan ustazah itu menjadi modal yang sangat luar biasa menurut saya Tat. Karena apa? Itu yang saat ini menjadi fokus pendidikan di luar swasta atau IT. Jadi itu menjadi sekarang kan kita program kurikulumnya kan pembelajaran mendalam Tat. Itu mengenai 4 pilar tuh. Sebelum itu diluncurkan ternyata Pak itu sudah melaksanakan ya. Berarti kita sekarang sedang mengadopsi sebenarnya seperti itu. Yaitu yang menjadi program yang sangat baik. Kemudian di home learning itu anak bisa bermain, berbagi, kemudian bagaimana anak itu bisa belajar tapi dengan suasana yang beda karena kan dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, tidak di sekolah terus. Secara tidak langsung juga silaturahmi, gitu, mengajarkan. Jadi effort ustadzahnya luar biasa. Luar biasa, masya Allah. Iya. Dan pernah ketempatan di rumahnya Mas Lizam? Pernah. Iya, kemarin waktu TKA ya Tati ya. Itu tapi Lizam itu kan sebenarnya rumahnya Kalasan. Karena kita ada pengen suasana yang lain, kita ke kakeknya Lizam yang ada di Serandaan, tepatnya di Pantai Baru. Kemarin home learningnya di pinggir pantai. Masya Allah. Sekalian piknik ya. Sekalian piknik sekalian. Ya, oke. Nah,
dari home learning ini mungkin salah satu yang mungkin berkesan bagi Bapak ya. Iya. Kegiatan apakah kegiatannya sama dengan di sekolah ketika Ten- home learning ini? Tentunya tidak, Tat, karena ada home learning itu ada temanya ya. Salah Oh. satunya yang berkesan adalah pernah satu kali kesempatan home learning itu temanya adalah profesi. Profesi itu kemarin bukan, mohon maaf, Tat, ada transportasi. Waktu itu anak-anak benar-benar diajak dari Brambanan ke Tugu untuk melihat menikmati transportasi kereta api. Kereta api. Itu tidak hanya untuk anak, Tat. Orang tua barangkali yang baru pertama kali naik Iya. kan menjadi pengalaman juga yang tertular. mendampingi juga, yang orang tua yang mendampingi juga ikut Betul, berarti ya. iya. Kemudian bagaimana anak bisa belajar antri kan di situ kan tentunya ada beberapa value yang akan didapat anak antri, bersabar, Iya. bersikap sopan ketika ada di transportasi umum. Banyak sekali lah. Itu menjadi nilai yang sangat luar biasa dan tentunya berbeda sekali, Tat. Masya Allah, luar biasa. Iya. Home learning memang sangat bermanfaat ya. Jadi Sangat, Tat. orang tua yang apa namanya juga tahu rumahnya. Oh, rumahnya Lizam di Betul. sini, Belajar rumahnya silaturahmi. ini di sini. Iya. Jadi saling tahu rumah Betul. masing-masing gitu ya Pak ya. Kemudian wali antar wali kan menjadi hubungannya semakin erat. Iya, gitu. Iya. Oke. Nah, ini Pak, kita agak meluas sedikit. Siap. Mungkin Bapak juga karena pendidik Iya. tahu berita akhir-akhir ini tentang dunia pendidikan Iya. yang terjadi di sekolah. Iya. Mungkin ada perseteruan, konflik guru Iya. murid orang tua, Betul. gitu kan ya. Nah, kalau kita kontekskan di sini, mengapa menurut Bapak itu pendidikan agama yang tadi Bapak sering singgung, pendidikan agama Islam Iya. itu penting untuk kita? Karena dalam pendidikan Islam itu lengkap sekali. Menurut kita ya, yang kita yang Muslim itu lengkap sekali. Di situ kita ada adab, Tat. Ada bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati teman. Ada makan aja diatur, segala sesuatu gitu dalam agama Islam itu kan diatur. Dan itu diberikan di pendidikan Baitul Salam. Itu terasa sekali yang telah saya utarakan tadi, bagaimana anak seusia 6 tahun pra SD, Tat, itu udah paham sekali yang maknanya adab. Bagaimana menjaga perasaan orang lain ketika berbicara kan nggak boleh memotong. Kemudian kalau mau minum juga udah paham namanya duduk agar tidak tersedak. Kemudian yang satu lagi tadi ini terkait konflik Palestina dengan Israel. Oh iya. Itu sampai Ananda itu tidak mau beli yang produk pro Israel. Oh, Masya Benar-benar Allah. tidak mau memakan, kalau dibelikan pun tidak mau. Sepeduli itu ya Sepeduli dengan itu. saudara-saudara di Itu Palestina ya. pendidikan yang menurut saya kan di Jepang saja, Tat. Itu kalau kita melihat Jepang itu ateisme banyak sekali ya. Iya. Tapi di sana itu menganut pendidikan yang adab dulu, Tat. Adab untuk usia dini. Kelas bawah itu kelas usia dininya itu adab. Tapi mereka nggak menyebut adab. Iya kan? Kemudian barulah ilmu di jenjang selanjutnya. Nah, ini kan yang terjadi di sekolah Islami. Sekolah seperti Baitul Salam itu adab dulu, Tat. Karena apa? Adab itu menjadi seperti pondasi yang kuat sebelum anak itu mendapatkan pendidikan selanjutnya. Tapi kan ini mohon maaf sekali kita menyinggung pendidikan ya, Tat ya. Ini yang pada lapangannya kita sulit sekali melaksanakan itu karena di luar sana prestasi dan nilai itu lebih penting daripada adab, Tat. Iya, ini yang menjadi fokus kita yang di negeri juga kadang-kadang harus menselaraskan itu. Bahwasanya memahamkan adab itu sebenarnya adab adalah utama. Tapi kan mohon maaf sekali di negeri itu kan multikultural dan agamanya berbeda-beda, Tat. Latar belakangnya belakangnya juga beda-beda. Tapi kalau udah di Baitul Salam kan satu, bagaimana ya? Mohon maaf sekali kita satu pandangan. Jadi menselaraskannya lebih gampang. Tentunya seperti itu, Tat. Geng. Iya. Karena orang tua sudah punya visi yang sama Betul, menyelokkan di iya, TKIT betul. Baitul Salam. Modal yang kuat. Geng. Ya. Kemudian ini Pak, apa namanya? Kan kalau pendidikan itu kan harus berkelanjutan, maksudnya tidak hanya di sekolah saja dan di rumah juga berlanjut gitu kan ya. Nah, peran orang tua untuk keberlanjutan pendidikan dari sekolah ini, peran orang tua di rumah itu apa saja Pak? Iya.
ada pernah istri saya itu bundanya Lizam tuh mendapat curhatan gitu sama wali gitulah. Oh. Pernah juga iya sih bagaimana putra saya itu bisa ngafal seperti Lizam. Mm-mm. Mohon maaf sekali Lizam itu kalau hafalan memang yang saya rasakan cepat sekali. Masya Allah. Kemudian rahasianya apa Bunda gitu. Karena Lizam itu setiap setelah sholat saya memang paksakan dulu dari mohon maaf sekali ini memang sebenarnya tidak boleh dicontoh sampai nangis pun saya harus paksakan Oh. untuk ayo menghafal dulu dari yang benar-benar nggak mau benar-benar nangis tapi saya paksakan terus saya apa ya secara tidak langsung mempush agar dia itu paham sebenarnya hafalan sunah-sunah hadis-hadis itu adalah bakal penting yang nantinya kamu akan ketika udah paham itu menjadi pedoman mulai nah gitu tapi akhirnya lambat-lambat bisa adaptasi mungkin ya Karin. Terbiasa Udah kan. nggak menangis udah nggak rewel lagi pada akhirnya sekarang mohon maaf kalau setelah sholat tuh malah menagih aku udah dapat surat baru Pak. Oh gitu, mau setoran. Iya, itu yang mungkin di luar sana wali kadang-kadang juga tidak aware ya Tat ya, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya di madrasah atau sekolah, Ya. tapi di rumah pun dilanjutkan dengan cara bagaimana diteruskan apa Ya. yang didapatkan dari sekolah itu dilanjutkan kembali. Apa sih yang didapat dari sekolah? Yuk sama-sama kita belajar dengan Bapak Ibu. Itu kan sebenarnya apa ya? Pendidikan yang berkelanjutan seperti itu tadi dari sekolah mendapat nilai di rumah dilanjutkan kembali dibiasakan setiap hari menjadi karakter. Iya, Itulah betul. intinya di pendidikan kan itu tapi di luar sana mohon maaf Tat, kita itu pandangan terhadap pendidikan masih yang sekolah dan Iya, urusan betul. sekolah Padahal mungkin yang utama di rumah di dengan rumah orang tua, di rumah karena anak-anak itu lebih lamanya dengan orang tua. dengan orang tua. Ya, Pak ya. Betul dan hubungan apa ya keintiman dengan orang tua itu kan besar sekali Tat. Ya. Mohon maaf sekali kita bisa ambil contoh ketika anak itu di sekolah mendapatkan nilai mendapatkan pembelajaran yang baik di rumah sudah dibiarkan saja main lupa Eman-eman ya, Pak ya. eman-eman seperti Eman-eman. gelas anak itu kan seperti gelas kosong yang ke sekolah mendapatkan isi kemudian di rumah dituangkan di drum yang besar Tat. Ke sekolah lagi mendapatkan lagi dituangkan di drum yang besar. Drum besar itu siapa? Orang tua. Agar apa? Kelak anak itu kan kaya akan pendidikan. Iya. Nggak hanya penuh, kemudian di rumah masih penuh, bawa lagi udah nggak bisa diisi. Iya, meluap. Iya. Jadi memang di rumah harus dikosongkan dengan cara bagaimana yuk diulang lagi, Gitu biar ya. semakin besar nanti apa namanya perbendaharaan ilmunya itu. Iya. Seperti itu. Jadi harus kompak Harus kompak karena pendidikan. antara orang tua dan sekolah Betul. ya, Pak ya. Iya, secara kalau di dinas pendidikan saja ada 4 pilar kan Tat. Siswa, orang tua, kemudian komite, kemudian media. Seperti ini. Iya. Iya, yang kemarin kita disinggung di 7 kebiasaan anak Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau misal antara orang tua dan sekolah itu kompak, seharusnya anak-anak itu semuanya bisa cerdas ya, Pak. Bisa apa namanya? Belajar itu dengan mudah ya, belajar pembelajarannya mudah ya. Ada buktinya Tat. Jadi ketika saya berbicara seperti ini ada memang contoh realnya Tat. Mohon maaf kita bisa ambil di suatu sekolah apabila orang tuanya itu tidak memperhatikan pendidikan anak. Nyun sewu, mohon maaf sekali ada yang broken home. Pasti anak itu akan berbeda sekali dengan anak yang keluarganya utuh. Apalagi anak yang ikut dengan neneknya atau saudaranya yang tidak dekat dengan orang tua, itu akan berbeda sekali hasil dari pendidikannya Tat. Maka dari itu kalau anak memang mau berpendidikan yang baik, mendapatkan kualitas pendidikan baik, jangan hanya pasrah ke sekolah, tapi di rumah diulang lagi, diingatkan lagi apa yang didapat dari sekolah, dipraktekkan, dibiasakan akan menjadi sebuah karakter yang baik untuk anak. Luar biasa. Iya. Baik, selama Bapak menyekolahkan Mas Liza. Marcel dan Mas Lizal, ada pengalaman unik nggak yang berkesan nggak? Tapi nanti aja Pak jawabnya. Oh iya siap. Pemirsa Betul Salam TV yang dirahmati Allah, kita dengarkan jawaban dari Pak Febri Listianto. Sulianto. Pak Febri Sulianto, mohon maaf Pak. Iya. Tentunya setelah iklan yang berikut ini.
Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah terima kasih masih mengikuti dan menyimak podcast Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Kita masih bersama dengan Bapak Febri Sulianto SPD. Beliau adalah wali murid dari Ananda Lizam Firdaus dan Marcel Firdaus yang sedang menempuh pendidikan di Baitul Salam. Baik Bapak, kita lanjutkan tadi yang sempat tertunda Siap. berkaitan dengan apa sih pengalaman Bapak menyekolahkan anak-anaknya di sini yang paling berkesan, yang unik mungkin. Iya. Jadi ada satu momen kalau di rumah itu kan mohon maaf sekali Tat. Nenek Lizam itu kan masih Nasrani Tat. Nenek Lizam itu masih Nasrani. Oh begitu. Ibunya kan mualaf. Heeh. Jadi pernah suatu saat Lizam itu kan di TKA masih yang polos-polos saja gitu ya Iya, Tat ya. Kemudian pahamnya dia Ya. kalung yang besar itu adalah tasbih Tat. Karena kalau nenek dan kakeknya yang di bapaknya Muslim semua, jadi Iya. taunya tuh tasbih karena pernah membawa tasbih Tat, Oh. dari Serandaan ke Kalasan. Heeh. Nah di sini itu mirip tasbih, tapi itu kan rosario Tat. Itu adalah untuk ibadahnya orang Nasrani. Itu dikalungkan, dibawa ke sekolah. Oh begitu. Yang mana notabene-nya itu kan adalah kita di Pondok Baitul Salam yang Iya. yang sewu yang agama sekali kan, Iya. dan itu agak berseberangan sekali. Waktu itu juga ibunya langsung bilang, Pak, Lizam mau ngerti ora bawa apa? Lah nggak bawa apa? Bawa apa gitu? Bawa rosarionya. Neneknya gitu. Nah, terus ya ustazahnya cuma ketawa-ketawa. Masya Allah, ya malu sekali tadi itu. Oh, Tapi gitu. lucu sekali juga. Kadang-kadang juga karena memang ya itu tadi, kalau dalam suatu keluarga yang masih apa namanya agamanya bervariasi itu kan menjadi sebuah dinamika sendiri gitu. Tapi ya kadang-kadang juga itu. Tapi sampai saat ini saya pun memberikan pemahaman itu pada Ananda. Jadi simbah itu seperti ini, bapak itu sama ibu itu seperti ini. Pernah suatu saat tuh tanya, Tat, kok nenek itu simbah putri itu kok ke gereja, kok Bude dan Pak D itu kok ke gereja. Berarti ingin tahu ya, Pak iya, ya? Iya, karena waktu itu belum begitu paham, Tat. Itu terjadi awal-awal ketika masih TKA. Iya, karena dia mendapatkan pendidikan agama yang sudah intens, tapi juga dinamika di rumah menemukan pandangan yang seperti itu. Jadi mungkin bahasanya kepo gitu ya tadi. Tapi kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi yang tepat dan kalau bisa memberikan yang apa namanya pemahaman yang tidak boleh salah gitu. Karena nanti takutnya kan anak menghakimi atau anak tidak karena masuk ke mindset anak-anak. Iya, masih masuk ke mindset yang notabene Ananda tadi kan mengingatnya kuat. Saya mengetahui kelebihannya dia itu mengingatnya kuat, tapi kalau kita mengedukasi itu salah sedikit saja itu kan terus-menerus diingat dia. Nah, itu alhamdulillah sampai saat ini kelucuan yang menjadi sebuah apa ya pembelajaran yang menarik untuk bagaimana sih memahamkan anak bahwa perbedaan agama itu memang apa ya harus dijaga tapi tidak melukai satu sama lain seperti itu Tat. Iya. Tapi lucu banget ceritanya lucu Pak. banget Tat. Iya. Itu kan berarti dia masukkan ke dalam tas atau tidak masukkan dipakai Tat, dipakai dan ada simbol itunya gitu kan, ada simbol itunya. Jadi mungkin berangkatnya mungkin dimasukkan ke dalam baju biar biar nggak kelihatan. Iya, biar nggak kelihatan. Tapi ketika dijemput bundanya itu udah dikeluarkan. Karena masih polos dan masih polos. Belum tahu. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah paham sekali. Yang pertama karena kita edukasi udah diberikan pemahaman. Yang kedua mungkin sama ustazah di kelas sudah mulai pemahaman. Kemudian tingkat nalarnya juga udah paham. Jadi sudah tidak barang-barang yang seperti itu tidak nggak boleh. Untuk ini nggak boleh. Ada batasan, dia udah tahu batasannya. Gitu. Iya, seperti itu Pak. Luar biasa pengalaman. Luar biasa sekali, iya. Yang sangat unik ya Pak ya. Mungkin nanti kalau sudah dewasa nanti diceritakan lagi sama Mas Lisa Pak. Dulu waktu ketika mendapatkan ilmu di TKA, kemudian ke rumah, ketika mudik tanggal 25 Desember itu kan Nasrani kan memperingati ya tadi ya.
Kemudian ketika Pak D-nya pulang tanya, Pak D agamanya apa? Hmm. Terus kalau di luar kenalan sama orang baru juga, kamu agamanya apa? Karena pengen Langsung paham, ya takutnya mungkin tanya to the point gitu, tanya Pak. agama, tapi terus saya pahamkan dengan ibunya, dengan bundanya, nggak boleh menanyakan agama orang tuh nggak boleh, nggak sopan. Nah yang penting tetap menjaga namanya sopan santun sama semua orang, apapun agamanya kita harus sopan sama orang lain. Nah itu udah mulai paham sekarang. Jadi ketika ada simbol, ketika ada benda ibadah orang lain, dia udah paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi dan nggak boleh, paham sekali udah. Iya. Baik. Sepertinya seru banget ini kelucuan Mas Iya. Liza, Pak. Tapi kita waktunya sudah tidak banyak lagi, Iya, Bapak. Mungkin bisa untuk yang terakhir ini Bapak mungkin bisa kasih kesimpulan Oke. tentang peran orang tua dalam di rumah berkaitan dengan pendidikan yang berkelanjutan dari sekolah itu. Ya, closing statementnya tadi ya, sebagus-bagusnya pendidikan apabila tidak dilanjutkan dengan parenting yang baik di rumah, itu akan menjadi sesuatu yang mubazir. Jadi Baitus Salam itu sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apabila tidak kita lanjutkan di rumah untuk melanjutkan pendidikan yang baik ini, maka sama saja mubazir seperti itu. Karena Baitus Salam ini pondok atau madrasah atau sekolah yang mengajarkan kepada anak-anak kita itu ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian kita selaku orang tua tinggal meneruskan kembali. Akhirnya itu yang dipahami saya dan istri, hingga akhirnya Nanda Lizam bisa maksimal dalam menempuh pendidikan di Baitus Salam. Masya Allah sekali. Baik. Ini Nanda Lizam masuk ke kelas takwasus ya tadi ya. Iya. Iya, itu alhamdulillah sekali adalah peran serta ustazah-ustazah dari Baitus Salam tentunya, sehingga Liza maksimal. Itu adalah bukti nyata yang diberikan oleh Baitus Salam. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini kedepannya rencananya apakah lanjut SD, SMP, SMA di sini? SD sudah daftar. Alhamdulillah. Adiknya pun udah daftar di TK. Masya Allah. Masya Tetap Allah. kita lanjutkan. Masya Nanti Allah. tinggal nanti SMA-nya mudah-mudahan masih berlanjut di Baitus Salam. Amin. Amin. Sampai SMA ya Pak ya. Sampai SMA mudah-mudahan. Amin. Atau KMI nanti siap, KMI ya. di sini. Iya. Baik. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, seru sekali podcast kita hari ini dengan Bapak Febri Sulianto, wali murid dari Ananda Lizam yang sedang menempuh di TKIT Baitus Salam. Karena waktulah pula yang memisahkan kita ketemu lagi di podcast Mutiara Jumat berikutnya, tentunya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Saya Prian sebagai host, mohon undur diri. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.